Shalom, selamat sesarap sokoviay. Terima kasih kumadialo gembala Kristu penadak do peluang untuk berkongsi firman Tuhan untuk di jemaat, khususnya bagi dikau serap piano. Oke, jadi tanpa membuang masa, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan yang ada di surga, di saat ini mengucap syukur berterima kasih Okoi karena kasih karunia-Nu di sentiasa bersama-sama dahai karena kuasa dirahanu Tuhan di kakali melindungi dahai sampai di saat ini. Saat ini Tuhan sekali lagi diminta doa Koi supaya kau sedia igina dahai penghitungan dahai di marajal iborosnu supaya firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan mawitan dahai untuk masa-masa kerja dahai sisa keadaan pandemik diti. Piano Tuhan firman diti menjadi iso kepala bagi ditunggak kepercayaan dahai sidikau. Sidngaran Tuhan Yesus Kristus minta doa menerima kasih Okoi. Amin. Oke, untuk teks diserap diano inano antad sid Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sehingga 41. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sehingga 41. Nah, bahasa onku dalam terjemahan bahasa Malaysia. Yesus meneduhkan angin ribut garis kecil laut. Pada petang hari itu juga, Yesus berkata kepada pengikutnya, "Marilah kita menyeberang Tasik." Sementara Yesus masih di dalam perahu, para pengikutnya meninggalkan orang ramai. Setelah itu, pengikut-pengikut Yesus berlayar bersama dengan dia. Ada juga perahu-perahu lain yang berlayar bersama-sama. Lalu, angin kencang bertiup dan ombak melanda perahu sehingga hampir penuh dengan air. Tetapi Yesus sedang tidur di bahagian belakang perahu itu dengan kepalanya beralaskan bantal. Pengikut-pengikutnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, tidakkah Guru peduli? Kita hampir tenggelam." Yesus bangun lalu menengking angin dan berkata kepada ombak, "Diam, tenanglah." Angin ini pun reda dan Tasik menjadi tenang sekali. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu masih belum percaya kepadaku?" Pengobian, mereka menjadi sangat takut sehingga mula bercakap sesama sendiri, "Siapakah orang ini?" Angin dan ombak pun taat padanya. Nah, demikian di pembacaan. Nah, tapi sokoviai, tema untuk bulan 9 diti yaitu kedamaian. Dan subtema untuk sesarap biano inono aman dan damai dalam badai. Aman dan damai dalam badai. Nah, tanpa membuang masa, tapi sokoviai, dalam perikop ini menjelaskan bagaimana pengikut Yesus menggunakan imannya ketika menghadapi kesusahan dan mereka gagal, sehingga Yesus menegur mereka. Ayat ipengovian, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu masih belum percaya kepadaku?" Nah, maksud ayat yang terakhir, saudari-saudaraku, memang sesuatu yang sangat mendalam. Bayangkan, dari pasal yang pertama sehingga pasal yang keempat, para pengikut Yesus, mereka mengikuti Yesus, sehingga apa saja yang Yesus lakukan, yang Yesus perbuat, mereka lihat Yesus berkuasa. Tetapi apabila hanya badai dan angin, nah kalau dalam terjemahan Indonesia taufan, jadi hanya perkara itu saja mereka takut dan mereka akan bangunkan Yesus. Mereka meminta tolong kepada Yesus untuk diselamatkan. Nah, menurut di pembacaanku, dalam perikop ini, Yesus menguji mereka, yaitu pengikutnya, supaya mereka apa yang mereka lakukan semasa keadaan ataupun ada kesusahan yang melanda mereka. Nah, yang pertama, kita boleh melihat keadaan
apabila dilanda badai dan angin dan badai, ataupun ribut ataupun taufan terjemahan Indonesia, mereka betul-betul tidak kekuatan. Mereka masih lagi takut dan mereka masih lagi tidak mempercayai bahwa Yesus boleh meneduhkan, ataupun mereka sendiri tidak percaya bahwa yang mereka juga diberikan kuasa untuk meneduhkan cuaca itu. Jadi di situ rupanya selama masa mereka bersama-sama Tuhan Yesus, mereka masih belum ada iman yang kuat, sehingga Yesus berkata ataupun Yesus bangun dan meneduhkan ribut angin dan ribut di dalam sungai atau danau. Nah, saudara-saudari, dalam teks ini juga kalau kita selidiki, kita dalamkan pembacaan, kita boleh melihat tentang satu kepribadian Tuhan Yesus yang betul-betul membawa pengaruh yang besar kepada pengikut-pengikutnya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena kalau bukan melalui Yesus, kalau bukan Yesus sendiri yang datang untuk menolong mereka, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan mereka tidak dapat menyembuhkan, mereka tidak dapat memberi makan sebanyak 5.000 orang. Mau Yesus yang ada bersama-sama, baru mereka dapat melakukan itu. Nah, jadi di sini kalau kita mengikut tema bulan ini, yaitu kedamaian. Nah, wujudnya di sini, wujudnya pengaruh kedamaian yang dibawa oleh Yesus di dalam diri pengikut-pengikutnya. Apabila pengikut-pengikutnya mengikuti Tuhan Yesus, mereka merasa damai dan mereka tidak takut apa-apa di hadapan mereka. Jadi, walaupun mereka takut pada perikop ini, karena siapa yang tidak takut tenggelam? Kalau tenggelam di Tasik memang bukan alang-alang. Sebab menurut pembacaan ini Tasik Galilea ini, kalau tidak silap, memang dia sangat luas dan salah satu Tasik yang terbesar dan terendah sukatan air dia yang di dalam tafsiran pada masa lalu. Dan di dalam Markus ini juga menyatakan bahwa Yesus pernah meneduhkan ribut, dan saya memahami ini bahwa Tasik itu memang ada satu cuaca yang dia sentiasa berangin dan mempunyai cuaca yang berubah-ubah. Jadi ada masa-masa memang dia sangat kuat angin dia, walaupun dia hanya Tasik. Kita boleh cari dalam Tasik Galilea. Jadi dalam Tasik itu juga saya mendapati bahwa Tuhan Yesus sendiri menguji pengikut-pengikutnya, apakah yang mereka perbuat apabila mereka dilanda kesusahan tanpa Tuhan Yesus. Maksud dia, kalau kita lihat, Yesus tidur masa itu dan dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak menolong mereka, sehingga dia dikejutkan atau dibangunkan, barulah dia menolong mereka. Nah, hal yang kedua, semasa dalam kesusahan, hanya Yesus saja yang mempunyai kuasa untuk menyelamatkan mereka. Nah, di sini mereka percaya dan mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sesuka hati. Memang mereka akan menggunakan kekuatan mereka, tetapi ada masa-masa tertentu yang mereka mengatakan begitu. Mereka meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Jadi maksudnya di sini, semasa di dalam kesusahan, dalam konteks kita, saudara-saudari, percayalah, hanya Tuhan Yesus saja yang mempunyai kuasa untuk menyelamatkan kita. Tiada orang lain. Dan juga melalui pengaruh pelayanan Tuhan Yesus, sesiapa orang yang bersama-sama dengan dia, mereka berhasil. Apapun mereka lakukan, mereka berhasil. Dan di sini kita boleh melihat, ataupun ada persoalan di dalam teks ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan supaya kita aman dan damai dalam badai?
meskipun kita di dalam kesusahan, meskipun kita di dalam dilanda masalah yang ada di dalam kehidupan kita yang sangat besar. Dan saya tertarik dalam tema ini, aman dan damai di dalam badai. Aman dan damai dalam badai. Nah, mana mungkin kita boleh aman, kita boleh damai di dalam badai. Mana mungkin kita boleh aman atau damai di dalam taufan, di dalam tiupan angin yang sangat kuat. Tapi hanya melalui Yesus badai atau angin atau taufan itu boleh diredakan. Nah, di sini kita tahu hanya Tuhan Yesus yang boleh menyelesaikan, boleh menyelamatkan kita, boleh mengeluarkan kita daripada dosa-dosa kita. Dan sebagai penerapan, kita perlu merespon firman Tuhan pada pagi ini. Kita perlu respon. Jadi kita perlu merespon, dan apabila kita merespon, kita perlu lakukan, kita harus bermula di dalam diri kita. Kita membuang kedegilan kita, seperti pengikut-pengikut Yesus yang masih tidak percaya kepada Yesus, masih mau meminta pertolongan daripada Yesus, padahal Yesus itu hanya beberapa jarak daripada mereka sahaja. Yaitu kita buang kedegilan kita. Kita harus terima, kita harus percaya bahwa kasih, karunia, dan anugerah dari Yesus adalah salah satu jalannya untuk kita beroleh hidup. Dan dengan kita meresponi firman Tuhan pada hari ini, kita sebagai pengikut Yesus, hamba Tuhan, mungkin sikap mengkritik atau menghakimi itu harus dikurangkan. Karena kita boleh melihat pengikut Tuhan Yesus, mereka sering, kadang-kadang mereka mengkritik, mereka menghakimi. Tapi lebih baik kita lihat dalam pribadi Tuhan Yesus, berdiam diri, dan juga seorang yang sangat-sangat memegang dalam kebenaran. Nah, hal yang lain, apabila kita meresponi teks pada pagi ini, supaya kita tidak ditengking oleh Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus cakap, mungkin kalau kita di masa itu, mungkin Tuhan Yesus akan bercakap kepada kita, mengapa kamu takut? Mengapa kamu masih belum percaya kepadaku? Nah, jadi kita harus fokus, kita tetap bertahan dalam keadaan sekarang, kita pegang iman kita berdoa, dan kita mengucap syukur segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, khususnya bagi pandemik pada masa sekarang ini, satu-satunya jalan ialah kita berdoa, kita mengadakan mezbah keluarga, yaitu mengadakan kebaktian keluarga setiap minggu, dan juga kita mengikut peraturan apa yang diberikan oleh kerajaan, apa yang telah dibuat oleh pusat, seperti SOP, supaya kita punya keselamatan, kita punya kesehatan terjaga. Oke. Dan apabila semua itu terjaga, iman kita juga akan meningkat, dan kita akan tetap kuat di dalam melayani, khususnya mungkin ibadah secara online ataupun hanya melalui media massa saja. Jadi kita harus kuat, kita harus fokus dan sentiasa bertahan. Nah, jadi saudara-saudari, tanpa membuang masa, saya ingin menutup khotbah saya untuk saat ini. Kesimpulannya, dari keseluruhan renungan saya, khotbah saya pada pagi ini, aman dan damai di dalam badai. Jadi di sini kita perlu tahu bahwa Yesus ibarat mata air yang memberi kita kelegaan di saat kita haus akan pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa iman, percaya kita kepada Yesus, kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah makhluk ciptaannya. Jadi renung-renungkanlah firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati kita. Semoga kita menjadi
berkat kepada semua orang. Tuhan memberkati. Nah, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Engkau karena firman-Mu yang kami dengar pada sekarang ini. Tuhan Yesus berkati kami, khususnya bagi jemaat yang sudah mendengar ataupun yang telah mendengar perkongsian pada pagi ini daripada saya. Tuhan Yesus, Engkau limpahkan berkat kepada mereka. Engkau berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kesembuhan bagi mereka mungkin saat ini yang tidak sehat, yang memerlukan sokongan doa, sokongan penjagaan daripada saudara-saudara rekan sekeliling mereka. Tuhan Yesus, kami mohon melalui iman percaya kami, biarlah Engkau menyembuhkan, biarlah Engkau memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh mereka. Dan pada saat itu Tuhan, biarlah wabah ini, COVID-19 ini Tuhan Yesus, kami mohon Engkau campur tangan, Engkau melindungi kami dengan vaksin yang telah diberikan agar kami masih dapat sehat, bertahan, dapat bersiap sedia untuk melayani, belajar firman sekali lagi untuk masa yang akan datang. Dan masa ini Tuhan, kami serahkan doa kami, renungan kami atau khotbah ini melalui firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.